bareng hari ini kita ucapkan panjari terlebih dahulu ya. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Baik, di sini langsung saja Ibu pimpin. Untuk anak-anak semuanya dipersilakan untuk berdiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan, anak-anak bisa langsung duduk. Nah, sebelum itu Ibu akan absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, semuanya hadir ya. Ada yang belum Ibu panggil nggak? Oke, semuanya sudah ya. Nah, jadi sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Mari kita bernyanyi bersama-sama yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon berdiri ya. Oke, kayaknya kalian itu ngantuk ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, biar kalian tidak ngantuk, mari kita speaking terlebih dahulu. Ada yang tahu kalau pagi itu tepuk 1 kali, siang tepuk 2 kali, kalau malam tidak tepuk. Oke, silakan berdiri semuanya. Ibu pimpin ya. Siang, pagi, malam. Pagi, siang, malam. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan anak-anak boleh duduk. Nah, senang nggak kalau Ibu ajak speaking? Pastinya senang dong ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang ingat pembelajaran minggu lalu? Oke, benar banget. Nah, pembelajaran minggu lalu itu adalah tentang Pancasila. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan juga kewajiban yang ada di lingkungan rumah dan juga sekolah. Nah, sebelum itu, apakah kalian sudah belajar tentang hak dan juga kewajiban? Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang hak dan juga kewajiban? Oke, silakan. Ya, benar banget. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada yang namanya hak dan juga kewajiban. Seperti yang bilang temannya, hak itu adalah segala sesuatu yang layak diperoleh, dimiliki, dinikmati oleh seseorang. Lalu ada kewajiban. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang kewajiban? Oke, silakan. Oke, benar banget. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban itu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap dirinya maupun dengan orang lain. Nah, di sini ada hak di rumah. Siapa yang bisa menyebutkan atau mengasih Ibu contoh tentang hak di rumah? Kan kalian udah belajar tentang hak dan juga kewajiban tadi dan sudah Ibu jelaskan apa itu pengertian hak, apa itu pengertian kewajiban. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh tentang hak di rumah? Oke, benar banget. Contoh dari hak yang ada di rumah itu adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makanan dan minuman,
mendapatkan tempat tidur yang layak ataupun tempat tinggal yang layak, dan juga kita itu mendapatkan waktu belajar ataupun bermain. Siapa yang bisa memberikan contoh kewajiban di rumah? Tidak ada? Oke, nah contohnya itu seperti kalau di rumah kita itu wajib yang namanya menghormati orang tua, rajin belajar, menjaga kebersihan rumah, dan misalnya kalau kita baru bangun, kita itu harus memperhatikan tempat tidur terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada hak di sekolah. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan contoh tentang hak di sekolah? Oke, benar banget. Nah, Ibu perjelas lagi. Hak di sekolah itu merupakan tempat belajar, mengembangkan pengetahuan, karakter, dan juga sopan santun. Nah, hak yang kita dapatkan di sekolah itu berupa contohnya seperti mendapatkan pelajaran dari guru, menggunakan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, lapangan, dan juga perpustakaan. Yang ketiga itu mendapatkan perlakuan hadir dari guru. Nah, misalkan kita kan berbanyak, jadi guru itu tidak memilih-milih siswa. Siswa si A, si B itu diperlakukan dengan adil dan juga sama. Nah, yang keempat itu mendapatkan rasa aman saat belajar. Nah, yang terakhir itu mendapatkan apresiasi saat kita itu mendapatkan prestasi, baik melakukan lomba antar kelas, antar sekolah, ataupun antar kecamatan. Itu dia hak yang ada di sekolah. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang hak yang ada di sekolah. Nah, lalu di sini siapa yang bisa menyebutkan atau ngasih Ibu contoh tentang kewajiban di sekolah? Oke, benar sekali. Nah, salah satu contoh dan kewajiban siswa atau kita sebagai pelajar itu adalah belajar dengan rajin, mendengarkan gurunya, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah maupun ruang kelas, dan juga kita itu harus bersikap sopan santun kepada guru maupun teman-temannya. Oke. Nah, setelah kita mempelajari hak dan juga kewajiban yang ada di sekolah ataupun di rumah, nah, adapun hubungan hak dan kewajiban. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu hubungan hak dengan kewajiban? Kenapa dia itu kalau kita melakukan kewajiban baru mendapatkan hak? Nah, sekarang Ibu jelaskan. Hak dan juga kewajiban itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kalau kita ingin menuntut hak, kita itu harus melakukan kewajiban. Nah, keduanya itu berjalan seimbang. Misalkan, contohnya di sekolah nih ya, anak-anak itu membersihkan kelas. Jadi haknya kita itu bisa belajar dengan nyaman karena tidak ada, ya benar, sampah. Oke, contohnya yang kalau di rumah. Nah, siapa yang bisa memberi Ibu contoh tentang hubungan hak dan juga kewajiban di rumah? Oke, Ibu jelaskan. Kalau di rumah itu misalkan contohnya itu kalian kalau ingin mendapatkan makanan dan minuman, kita itu harus membantu orang tua kayak mencuci piring lah. Kalau kita ingin bekal atau uang saku dibuat bekalin ke sekolah, kita itu harus membantu orang tua di rumah. Sebisa kalian ya. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, bagaimana maksudnya? Oke, Ibu jelaskan. Melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak itu merupakan sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan juga kedisiplinan. Sikap ini perlu dibiasakan sejak dini agar kita itu bisa menjadi karakter yang baik. Nah, manfaat melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak itu yang pertama ada melatih sikap disiplin, menumbuhkan rasa tanggung jawab, bantu terciptanya ketertiban,
menghargai hak orang lain, dan juga menumbuhkan rasa sikap mandiri. Nah, sekarang selanjutnya ada sikap yang mencerminkan hak dan juga kewajiban. Nah, contohnya, kalau di rumah contohnya apa? Siapa yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Oke, benar sekali. Yaitu mengucapkan terima kasih kepada orang tua sudah memberikan kasih sayang ataupun makanan dan juga minuman, dan membantu membersihkan rumah, menjaga kebersihan kamar, menghormati anggota keluarga, dan juga menggunakan fasilitas dengan baik. Nah, kalau di sekolah, siapa yang bisa menjelaskan? Nah, benar sekali. Contohnya itu seperti mengikuti pelajaran dengan tertib, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kebersihan kelas, dan juga bekerja sama dengan teman. Nah, adapun dampak jika kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, misalkan di sekolah ini ibu ambil contoh. Jika teman-teman tidak menjaga kebersihan, misalkan ya, sekarang ada 5 orang siswa yang piket. Terus mereka itu tidak piket, jadi ruang kelasnya itu jadi kotor, sampahnya berserakan. Terus teman-temannya itu tidak tidak merasa nyaman saat belajar. Nah, selain itu, tidak melaksanakan kewajiban juga menimbulkan masalah atau konflik. Nah, kenapa ibu bilang kayak gitu? Nah, misalkan jika sebagian dari kalian tidak melakukan kewajiban, teman-temannya yang lain otomatis merasa kecewa dan akan benci sama kalian, kayak gitu. Dan kalian itu bisa terpecah belah persahabatannya. Ngerti? Oke, pinter ya. Nah, karena waktunya udah hampir habis, ibu akan memberikan LKPD ke kalian. Jadi kalian kerjakan, kalau sudah selesai kalian bisa langsung istirahat. Oke, ibu bagikan ya. Semuanya sudah dapat LKPD? Oke, perhatikan baik-baik, ibu akan menjelaskan isi dari LKPD tersebut. Nah, di sana ada penjelasan tentang hak dan juga kewajiban yang ada di sekolah maupun di rumah. Nah, di sana ada beberapa soal, kalian itu harus mengerjakannya dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan nggak tentang LKPD-nya? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Selamat bekerja. Selesai anak-anak? Kalau sudah, LKPD-nya bisa dikumpul kembali ya. Sudah semuanya mengumpulkan? Oke, ini akan ibu periksa nanti dan ibu akan bagikan kembali minggu depan. Nah, sebelum ibu tutup, di sini siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Oke, siapa yang bisa? Oke, benar sekali. Nah, ibu jelaskan kembali bahwa ada hak dan juga kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita bisa nikmati ketika kita sudah melakukan kewajiban. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang kewajiban? Tadi ibu sudah menjelaskan tentang kewajiban. Di rumah dulu deh contohnya. Oke, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab supaya kita bisa mendapatkan hak tersebut. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan ibu contoh tentang hak yang ada di rumah? Oke, benar sekali. Contoh hak yang ada di rumah itu adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan minuman, mendapatkan fasilitas yang lengkap, ataupun juga tempat tinggal yang layak. Nah, di sini siapa yang bisa memberikan ibu contoh tentang hak yang ada di sekolah? Oke, benar banget.
yang ada di sekolah itu contohnya seperti mendapatkan pelajaran dari guru, mendapatkan fasilitas, ruang kelas, dan juga seperti perpustakaan. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan hak tersebut, alangkah baiknya kita sebagai siswa kalau di sekolah itu harus, ya betul sekali, bersihkan lingkungan sekolah, bersihkan ruang kelas, dan juga menggunakan fasilitas dengan baik. Oke, kalau di rumah, siapa yang bisa memberikan ibu contoh tentang kewajiban yang ada di rumah? Oke, benar sekali, belajar yang rajin, menghormati orang tua, merapikan tempat tidur kalau baru bangun. Oke, kalian pintar sekali ya. Nah, ibu perjelaskan sekali lagi. Untuk mendapatkan hak kita harus, ya benar, melaksanakan kewajiban. Oke, karena waktunya udah habis, ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa karena pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Dadah.